Sinyal pajak pertambahan nilai PPN tetap naik menjadi 12% sebelumnya disampaikan Kementerian Keuangan. Kenaikan PPN menjadi 12% memunculkan khawatiran, khususnya dampak yang ditimbulkan pada konsumsi kelas menengah. Tapi tak hanya PPN, masyarakat juga dihadapkan dengan sejumlah kebijakan pungutan baru dan rencana kenaikan tarif, di antaranya tabungan perumahan rakyat, kenaikan iuran BPJS, program dana pensiun wajib, dan asuransi wajib kendaraan bermotor. Lalu apa dampaknya? Berdasarkan perkiraan lembaga Indef, jika pemerintah menerapkan tarif PPN 12% tahun 2025 dan ditambah berbagai iuran dan pungutan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun. Selain pertumbuhan ekonomi, dampak lainnya adalah konsumsi rumah tangga turun 0,26%, sedangkan indeks harga konsumen atau inflasi akan naik sekitar 0,97%. Jika benar PPN 12% akan diterapkan, apakah pemberian bansos menjadi solusi bagi mereka yang terkena dampaknya? Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar bilang, hingga saat ini belum ada pembahasan soal pemberian bantuan sosial. Caimin menambahkan, bansos prinsipnya diberikan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk kelompok kelas menengah. Muhammad menjelaskan untuk kelas menengah kemungkinan penerapan PPN 12% dipilih-pilih. Ada beberapa kebutuhan yang nantinya tidak dikenakan PPN 12%, misalnya bahan pangan dan kesehatan. Ya, belum ada pembicaraan soal bansos itu, tapi bahwa pemerintah akan berusaha agar beberapa beban itu tidak terkena PPN. Misalnya pangan nggak kena, kemudian beberapa yang terkait kebutuhan-kebutuhan dasar itu tidak kena PPN. Bansos yang paling pokok adalah yang paling membutuhkan, itu yang paling pokok. Tapi untuk kelas menengah mungkin pada PPN 12% itu dipilih beberapa kebutuhan yang tidak dikenakan. Misalnya bahan pokok pangan, kemudian kesehatan, itu nggak kena PPN. Jika benar PPN 12% diterapkan tahun depan, apakah ini berpengaruh terhadap sejumlah program pemerintahan Prabowo Gibran ke depan? Apakah kepercayaan publik pada Prabowo dan hingga popularitasnya bisa terpengaruh? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, wacana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% tahun depan semakin kencang. Jika benar berlaku, apa ini berpengaruh terhadap popularitas Presiden Prabowo, termasuk tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah? Kita ulas bersama PLT Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Indah Sukmaningsih. Selamat pagi Ibu Indah. Dan juga ya tersambung bersama Zoom pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi Mas Burhan. Pagi Mario. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Saya ke Bu Indah dulu. Bu, ya. PPN 12%. Ini tadi kita ngomong Ibu udah senyum-senyum aja. PPN 12%. Tapi sebenarnya PPN 12% ini kan inisiasinya untuk meningkatkan pendapatan negara 70 hingga 80 triliun, Bu. Tapi YLKI menolaknya. Alasannya apa, Bu sebenarnya? Alasannya kondisinya waktunya nggak pas. Sekarang kondisinya itu, waktunya belum pas. Waktunya nggak pas lah. Saya kepengennya tidak hanya ditunda, tolak awal mulanya. Karena kondisi masyarakatnya belum, kemudian seperti presidennya gitu loh. Orang kaya gitu lah, kita kan enggak, dia itu yang kepingin diketahui, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kenaikan PPN sudah ekonominya sulit, ditambah kemudian daya belinya itu sedang menurun. Oke, ekonomi sulit, daya beli menurun ya? Ya, harus kondisinya sulit, ekonominya dan kemudian kondisinya menurun, daya belinya anjlok, nah itu yang kepingin dicek ulang. Dan yang ketiga, potensi ketidakadilan. Mana berita bahwa yang sudah ngemplang-ngemplang itu sudah juga disampaikan. Jadi dia ngemplang sudah didenda. Nah, kita masyarakat juga bolehlah terima semacam itu. Nah, ini tidak dijelaskan. Kemudian itu potensi ketidakadilan tentang pungutan pajak ini. Kemudian yang keempat, kebingungan. Ini kan mulainya tanggal 25. Oke. Kalau harganya sekarang udah 12% ketika saya membuat kontrak membeli sesuatu, apakah kemudian 1%-nya itu saya yang bayar atau pelaku usahanya yang kemudian harus kehilangan 1%? Oke. Kan bingung. Karena kontraknya sebelum tanggal 25.
Nah, ini siapa kemudian? Ada yang bisa menjelaskan siapa yang harus menanggung 1% itu? Penjualnya atau kemudian konsumennya? Ya. Itu potensi yang kebingungan yang berikutnya. Nah, yang kelima itu adalah seharusnya PPN bisa diganti dengan yang lain, misalnya dengan cukai. Ya. Mas tahu sekarang ini anak-anak kena diabetes yang menyerang anak-anak. Kalau dulu diabetes itu sudah agak tua gitu baru orang kena diabetes. Sekarang menyerang anak-anak. Dan kemudian pemberian gulanya berlebihan. Sudah itu aja dicukai. Kan duitnya boleh diambil pemerintah mulai dari besok. Nggak Oke, usah lama-lama. berarti ini ada waktu yang tidak pas sebenarnya ya, Bu, Waktu ya? tidak pas dan daya beli Dan yang beli anjlok. yang hancur. Tapi sebenarnya dari masyarakat sendiri keluarnya apa? Ini lebih spesifik di kalangan, maksudnya di masyarakat sendiri. Detailnya apa keluhannya sebenarnya? Ya itu karena ekonomi kayak begini kok malah ditambahi teks. Ya mereka menjanjikan oh ya akan dikasih makan gratis. Lah kok makan gratis ya pakai uang negara lah. Ini duit untuk siapa sih kalau namanya pajak? Kan untuk ASN, untuk belanja negara ya belanjanya aja. Siapa yang ngutang kemudian kita harus dibebani pajak. Karena dianggap akan menambah inflasi ya? Iya. Oke, dan menambah nanti berdampak pada kenaikan harga barang. Itu Iya. yang menyusahkan masyarakat masuk tim. Iya. Oke. Selain kebingungan itu tadi ya. Ya, ya. Itu yang sebetulnya menjadi concern utama dari YLKI mengapa tolak awalnya. Tapi sekarang kita bilang tunda. Begitu agak membaik silahkan. Oke, tunda ini berarti akan sebenarnya si YLKI setuju juga tapi ada waktu yang lebih pas. Iya, ini waktunya lagi nggak pas kan. Kita kan menyaksikan beberapa kemudian sebetulnya juga merugikan pelaku usaha loh. Kalau kita nggak bisa beli, ya kan? Kalau kita nggak bisa beli, kemudian siapa kemudian yang akan membeli dan juga akan lay off para pekerjanya gitu. Ya. Kalau kemampuan belinya itu rendah. Oke, Ya. saya tahan dulu Ibu, saya ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, ini tadi Ya. disampaikan oleh Bu Indah bahwa ini waktunya tidak pas sebenarnya. Boleh diberlakukan tetapi tidak pas. Kalau dari penilaian Mas Burhan sendiri, betulkah ini semacam kebijakan yang tidak populis sebenarnya atau gimana? Ya, jelas kebijakan yang tidak populer, meskipun secara teknokratik kita mungkin masih bisa memperdebatkan, tetapi dari sisi popularitas punya potensi untuk mengurangi approval rating presiden. Jadi kebijakan apapun yang punya implikasi terkait dengan approval rating itu disebut dengan tidak populer, meskipun secara teknokratik bisa saja diperdebatkan. Nah, kebijakan kenaikan PPN jika diberlakukan itu punya implikasi menaikkan inflasi seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu. Nah, inflasi ini itu satu variabel ekonomi yang mudah sekali dirasakan oleh masyarakat. Ini berbeda dengan variabel-variabel ekonomi pada umumnya yang cenderung abstrak atau tidak langsung dirasakan oleh publik. Inflasi itu langsung dampaknya. Makanya dari sekian banyak variabel ekonomi yang langsung berkorelasi dengan approval rating presiden, ya inflasi. Dan itu pula yang menjelaskan misalnya tahun 2024 dianggap sebagai graveyard buat para incumbent di negara-negara maju. Jadi banyak incumbent di negara maju yang mengalami penurunan dalam pemilu 2024 karena kumulatif inflasi yang sangat tinggi. Terakhir korbannya adalah Kamala Harris dan Partai Demokrat yang mengalami kekalahan di Amerika Serikat. Sebelumnya Rishi Sunak di Inggris, kemudian Macron di Perancis, termasuk Modi di India. Nah, kenapa inflasi itu menjadi variabel yang langsung berkaitan dengan approval rating? Karena kalau misalnya inflasi tinggi, itu harga-harga barang otomatis naik. Masyarakat marah. Siapa yang mereka alamatkan kemarahannya? Umumnya ke pemerintah. Tapi kalau inflasi rendah, itu mereka senang, mereka happy. Dan itu yang menjelaskan mengapa approval Presiden Jokowi overall itu tinggi. Karena dia berhasil menekan angka inflasi dengan berbagai macam instrumen. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya PPN naik, ya secara umum kan 9% ya, meskipun secara absolut hanya naik dari 11 ke 12%. Nah, kalau misalnya angka PPN naik, itu seberapa besar inflasi yang ditimbulkan akibat kenaikan ini? Dan yang kedua, manfaat apa yang didapatkan oleh pemerintah selain misalnya pendapatan negara? Karena kita tahu ada tekanan fiskal
kepada pemerintah seiring dengan banyaknya agenda program populis seperti makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Ini mesti harus dihitung dulu ya, jangan sampai atas nama untuk menaikkan ya pendapatan negara kemudian punya dampak bukan hanya menekan pertumbuhan ekonomi, tapi juga membuat popularitas presiden terganggu. Jadi mumpung masih ada waktu, pikirkan dulu secara matang, karena bagaimanapun ini implikasinya luas, meskipun ya Mario, kalau misalnya dilakukan sekarang, mungkin tidak terlalu mengganggu agenda pemilu. Maksud saya, kalau ada kebijakan populer dilakukan menjelang pemilu, itu kan penurunan approval rating punya dampak politik yang besar tuh, karena berkaitan dengan agenda untuk bisa kepilih lagi. Sementara sekarang itu kan masih jauh dari pemilu. Nah, tentu saja ini menjadi bahan diskusi tuh, dari internal pemerintah, dari sisi politik dampaknya seperti apa, dan dari sisi ekonomi seperti apa. Oke, Mas Burhan, Anda sudah menyinggung sedikit terkait approval rating. Ini memang buka setelah pilkada, masih jauh dari pemilu tahun 2029. Tapi biasanya, Mas Burhan, kalau presiden atau pemerintah mengambil kebijakan tidak populis, berapa besar pengaruhnya ke tingkat kepercayaan publik pada presiden? Termasuk apakah mempengaruhi juga popularitasnya? Ya, jadi gini Mario, umumnya presiden-presiden melakukan atau menelurkan kebijakan yang tidak populis itu jauh sebelum kalender pemilu. Misalnya Pak Jokowi menaikkan harga BBM itu September 2022, masih ada waktu 2 tahun sebelum 2024. Kemudian zaman Pak SBY, bahkan tahun 2013 yang seharusnya dinaikkan BBM itu ditunda sampai presiden baru dilantik, yaitu Pak Jokowi, menaikkan harga BBM 1 bulan setelah pelantikan beliau sebagai presiden pertama. Jadi memang jarang presiden yang melakukan kegiatan atau kebijakan yang tidak populer terlalu dekat dengan jadwal pemilu, karena mereka sadar betul itu punya dampak politik yang besar. Nah, pertanyaannya tadi, seberapa besar efek kenaikan PPN terhadap inflasi? Nah, itu kan sangat tergantung PPN-nya diterapkan dalam bidang apa, Mario. Kalau misalnya PPN-nya diterapkan sapu rata, semuanya dinaikkan termasuk dalam soal pangan, sementara kita tahu pangan yang paling menyumbang sektor inflasi, itu tentu punya dampak inflasi yang lebih besar. Tetapi kalau misalnya pemerintah membatasi kenaikan PPN di luar sektor pangan, mungkin kenaikan inflasi yang ditimbulkan akibat kenaikan PPN tadi tidak sebesar seperti yang diperkirakan. Jadi lagi-lagi ini perlu simulasi, saya tidak tahu persis berapa banyak inflasi yang ditimbulkan, dan itu juga bukan bidang saya ya sebagai seorang ahli politik. Bidang saya menemukan dari semua variabel ekonomi yang paling punya korelasi kuat menaikkan atau menurunkan popularitas presiden adalah inflasi. Kalau inflasi tinggi, pasti approval rating presiden terdampak. Tapi kalau inflasi rendah, approval presiden akan tinggi. Jadi hubungannya itu terbalik antara inflasi dengan popularitas presiden. Begitu, Mari. Oke, Mas Burhan, saya ke Bu Indah. Bu Indah, ini inflasi kata kuncinya. Jika inflasi tidak naik, maka popularitas presiden akan semakin naik. Nah, bagaimana dengan masyarakat? Berarti pada akhirnya masyarakat memilih popularitas dalam arti bahwa akan suka terhadap Presiden Prabowo ketika pada akhirnya kebijakan-kebijakan ini yang diambil ini lebih populis dalam arti memperhatikan kondisi masyarakat saat ini. Iya, ya itu kan teori ya, bagaimana sih sebetulnya mekanisme kontrol pemerintah, ini naik, ini nggak naik, naik. Terus dalam kenyataannya mengontrol pasar yang ini akan menaikkan dan tidak menaikkan tuh instrumennya seperti apa sih, pengen tahu untuk memastikan. Mereka kan kemudian tetap menjual kalau semua, lo kan naik Bu pajak. Nah kan konsumen tidak semua ngerti yang ini apa hafal seperti yang membuat peraturan gitu. Itu yang menjadi masalah seperti apa. Kemudian akan mengontrol sesuatu yang terjadi di pasar dihadapi oleh konsumen-konsumen yang tidak selalu mengerti tentang itu. Ini naik Bu, ini naik. Swasta yang namanya harga naik, ya mereka taunya semua naik. Walaupun ada pembedaan-pembedaan. Emang mau ditangkepin yang berani menaikkan. Jadi semacam itu. Oke. Mekanisme kontrolnya seperti apa. Tidak hanya PPN 12%, tetapi juga memang ada beberapa pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2025. Menurut Anda ini semakin meningkatkan atau meluas kritikan terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto atau bagaimana?
Ya iyalah, supaya harus diingat nggak semua orang kayak presiden kaya-kaya gitu loh. Oke. Apa yang kita lihat tetangga aja, tukang sayur aja, pada nggak laku, tolong dong Bu, tolong dong gitu. Kan kita yang tahu, konsumen yang kemudian tiap hari belanja yang mendengarkan dia. Bukan orang yang kemudian tinggal ngomong atau menghitung-hitung di atas kertas. Sudah survei belum? Hasilnya seperti apa itu? Pedagang sayur biasanya 7 tinggal 4. Oke. Kan karena orang nggak kebeli, Oke. dibuang akhirnya. Oke, Bu, dari pengamatan YLKI sendiri, Ya. ini menurut catatan saya bahwa memang saat ini yang mengalami gejolak itu ada di kelas menengah misalkan, ada penurunan kelas menengah kita. Nah, apakah memang dengan kenaikan PPN 12% ini hanya menyerang kelas menengah ataupun sebenarnya merata? Karena ini dari Apindo juga pengusaha itu juga memprotes kebijakan PPN 12% ini. Menurut Anda gimana? Ya bagaimanapun walaupun kaya mengurangi konsumsi, biasanya belanja agak banyak untuk pelaku usaha yang menengah yang kemudian dibeli konsumen itu agak dikurangi. Ya. Karena dia juga harus membagi langsung ke masyarakat yang rendah kepengen membeli lah supaya dia juga hidup kan semua orang Pak modelnya konsumen kan agak begitu ya. Ya. Pemaaf, penerima dan pelupa gitu loh. Itu loh konsumen. Oke. Yang kita lihat dan kita bicara hampir setiap hari ya YLKI kan buka pengaduan apa sebetulnya yang kemudian banyak disampaikan. Oke, nah ini menarik. Saya akan tanya juga ke Mas Burhanuddin terkait bahwa sebenarnya kalangan mana yang pada akhirnya ini berdampak popularitasnya atau kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tapi sebelum Mas Burhan menjawab, kita saksikan jeda berikut.